Pada sebuah pondok di perbukitan bersalju Swedia, seorang mantan pembunuh bayaran bernama Jake menghabiskan waktu bersama sang kekasih yang bernama Ingrid. Selama ini Jake merahasiakan kehidupan masa lalunya dari Ingrid. Keesokan pagi saat berjalan-jalan, mereka menemukan jejak kaki di salju. Ingrid mengira itu adalah bekas jejak pemburu. Tetapi Jake yang merasa curiga dengan cepat menyeret Ingrid ke balik batu besar, tepat sebelum seseorang menembaki mereka dari dalam hutan. Di sini Ingrid tersentak melihat Jake mengeluarkan senjata. Hanya saja Jake memintanya diam. Lantas dengan mengendap-endap Jake pun maju menyerang. Setelah berhasil menghabisi penembak tersebut, Jake segera memeriksa tubuhnya dan meminta Ingrid kembali ke pondok guna menghubungi polisi. Malang tanpa diduga, jadi Jake sengaja menghabisi Ingrid lantaran wanita itu telah mengetahui identitasnya. Tak jauh dari situ, seorang asasin lain tengah menunggu rekannya tadi. Namun secara mengejutkan, setelah menghabisi asasin kedua itu, Jake bergegas pergi. Kali ini dia meninggalkan Swedia untuk menuju ke Roma, Italia. Di stasiun kereta, dengan tetap waspada Jake menghubungi bosnya untuk meminta bertemu. Setelah cukup lama menunggu, sang bos yang bernama Pavel akhirnya datang. Di sini terungkap bahwa keberadaan Jake di Swedia sebelumnya adalah untuk menghilangkan jejak setelah berniat pensiun. Jadi Pavel menduga Ingrid sengaja menjebaknya, kendati Jake merasa Ingrid tidak ada hubungannya dengan itu. Pavel berjanji kepada Jake untuk mengatasi orang-orang yang mengincarnya, tetapi dia tidak bisa tinggal di kota sebesar ini. Jadi meminta Jake menetap di kota kecil bernama Castelvecchio. Namun mengingatkan agar Jake tidak berteman dengan siapapun. Alhasil dengan menggunakan mobil yang disiapkan oleh Pavel, Jake melakukan perjalanan ke Castelvecchio. Begitu tiba di sana, Jake mendapati kota itu terlalu sunyi dan membosankan untuk ditempati. Oleh sebab itu Jake memutuskan untuk memutar mobil dan pergi ke kota yang lebih aktif bernama Castel del Monte. Dalam perjalanan Jake membuang ponsel yang diberikan Pavel kepadanya. Di kota itu, Jake menyewa sebuah rumah susun yang sangat sederhana. Suatu hari ketika keluar dari rumah, tiba-tiba namun ternyata suara yang menyerupai suara tembakan itu berasal dari knalpot Vespa milik tetangganya. Para tetangga memanggil Jake sebagai The American, walaupun dia mengaku bernama Edward. Saat berada di tengah kota, Jake mengalami masalah dalam menggunakan mesin penjual otomatis, di mana seorang pastor bernama Benedetto mendekatinya. Mendengar Jake yang menggunakan bahasa Inggris, Benedetto bertanya apa yang dia lakukan di kota kecil seperti itu. Oleh karenanya Jake mengaku bekerja sebagai fotografer sebuah majalah. Namun Benedetto mengajukan banyak pertanyaan yang membuat dia merasa terganggu, bahkan mengundang Jake untuk minum anggur di rumahnya. Jake mencoba menolak, tetapi Benedetto mengaku mengetahui seluk-beluk kota itu. Manakala kembali ke rumah susun, Jake mengawasi kota Castelvecchio menggunakan teropong guna mengetahui bahaya yang mungkin masih mengintainya. Setelah memastikan kota tersebut aman, Jake memutuskan kembali ke sana dan menggunakan telepon umum untuk menghubungi Pavel. Mengetahui Jake telah membuang ponsel yang ia berikan, tentu saja Pavel sangat marah. Untuk itu dia meminta Jake melakukan pekerjaan terakhir padanya sebelum pensiun, yaitu membuat senjata pesanan, sehingga Jake tidak perlu membunuh siapapun lagi untuk tetap menghasilkan uang. Mendengar itu Jake berjanji untuk memikirkannya. Jake lalu kembali ke kota Castel del Monte dan menemui Benedetto untuk memenuhi undangan minum itu. Di sini Benedetto bertanya, mengapa Jake tidak terlebih dahulu mempelajari sejarah Italia sebelum memutuskan untuk memotretnya. Tapi dengan datar Jake berkata bahwa mungkin sifat Amerikanya lah yang membuat dia berpikir dapat melewatkan sejarah dan hanya hidup di masa sekarang. Keesokan hari Jake yang telah menerima pesanan pekerjaan dari Pavel memutuskan untuk pergi ke tempat yang dijanjikan dengan membawa sebuah koran. Di sana dia melihat seorang wanita yang juga membawa koran serupa. Jadi merasa yakin wanita itu adalah orang yang dijanjikan Pavel untuk bertemu dengannya. Setelah mengetahui Jake adalah si pembuat senjata, maka wanita bernama Matilda ini menyebutkan spesifikasi senjata yang diinginkannya. Di tengah pembicaraan itu,
Jack memberitahu bahwa ada seorang pria yang mengawasi mereka, tetapi Matilda meyakinkan kalau dia bekerja seorang diri. Setelah pembicaraan tersebut, Jack pun pulang, namun lagi-lagi melihat pria yang sama sehingga segera menghindarinya. Beberapa hari kemudian Jack pergi ke kantor pos untuk mengambil kiriman yang telah dipesannya. Rupanya kiriman itu berisi bahan-bahan yang dia butuhkan untuk membuat senjata pesanan Matilda. Paruh pertama perakitan berjalan dengan baik, tetapi dia masih membutuhkan sejumlah bahan tambahan untuk membuat peredam. Saat malam tiba, Jack memutuskan untuk mengunjungi tempat hiburan malam dan dilayani oleh seorang wanita bernama Clara. Keesokan hari, Jack membantu Benedetto memperbaiki mobilnya yang mogok di tengah jalan. Sebagai rasa terima kasih, Benedetto mengundangnya untuk makan malam. Saat Jack datang untuk memenuhi undangannya, Benedetto menceritakan perihal hubungannya yang sangat baik dengan penduduk kota, terutama dengan orang-orang yang tersesat, termasuk seorang pria bernama Fabio. Sepengetahuannya, Fabio adalah seorang montir, tapi ia khawatir Fabio terlibat dalam beberapa hal ilegal. Jack bertanya, apakah Benedetto pernah ingin menjadi seseorang selain pendeta? Dan Benedetto malah bertanya balik, apakah Jack pernah berpikir untuk melakukan sesuatu selain menjadi fotografer? Jack mengaku memiliki kemampuan yang terbatas. Namun mengingat Jack telah memperbaiki mobilnya dengan mudah siang tadi, Benedetto berkata Jack menunjukkan keahlian yang berbeda dengan ucapannya saat dia mengaku kesulitan menggunakan mesin otomatis. Benedetto juga berasumsi Jack memiliki lebih banyak uang daripada yang dapat dihasilkan seorang fotografer. Hanya saja Jack tidak terpancing dengan perkataan sang pendeta. Keesokan hari, Jack sengaja merusak mobilnya dan membawa mobil tersebut ke bengkel milik Fabio. Awalnya Fabio menolak untuk membantu orang asing, tapi ia berubah pikiran setelah Jack mengaku berteman dengan Benedetto. Jack kemudian bertanya apa dia bisa mendapatkan sejumlah bahan untuk memperbaiki poros penggerak yang rusak. Dan dikarenakan Jack adalah teman Benedetto, akhirnya Fabio mempersilahkan dia memilih sendiri bahan yang dibutuhkannya. Jack sebenarnya bertujuan mencari bahan untuk membuat peredam senjata. Ketika tengah memilih sejumlah barang, Jack menemukan foto Fabio bersama Benedetto, persis seperti yang dimiliki oleh Benedetto di rumahnya. Hal ini membuat Jack berpikir kedua pria itu memiliki hubungan khusus. Setelah mendapatkan bahan-bahan tersebut, Jack memutuskan pulang. Begitu sampai di rumah, Jack mulai merakit peredam untuk senjata pesanan Matilda. Saat malam tiba, peredam suara berhasil Jack selesaikan. Lantas keesokan hari, Jack menguji senjata tersebut di hutan guna memastikan senjata yang dia buat bekerja dengan sempurna. Pada malam hari, dalam perjalanan menuju ke kafe, Jack kembali melihat pria yang sama masih mengawasinya. Saat Jack berada di dalam kafe, seorang pelayan menyerahkan sebuah amplop yang ditinggalkan seseorang untuknya. Dari dalam amplop tersebut, Jack menemukan potongan koran mengenai orang-orang yang dia habisi di Swedia. Hal ini sontak membuat Jack benar-benar yakin kalau pria di luar sedang mengincar dirinya. Alhasil Jack memutuskan untuk memilih jalan berbeda ketika hendak kembali ke rumah. Esok harinya Jack pergi ke stasiun kereta untuk menjemput Matilda yang kali ini memiliki rambut berbeda. Jack lalu membawanya ke hutan yang menurutnya jarang dikunjungi oleh orang-orang. Namun Matilda masih berkeliling untuk memastikan tidak ada jejak kaki atau bekas ban mobil selain mereka. Selesai itu, Jack menunjukkan senjata yang dibuatnya kepada Matilda dan menggunakan karpet piknik sebagai penyamaran jika saja ada polisi yang datang ke sana. Di sini Matilda dengan gesit merakit senjata tersebut layaknya seorang ahli. Matilda juga memesan amunisi khusus yang dibuat dengan merkuri. Matilda kemudian mengajak Jack menguji senjata itu dengan target yang dia bawa sendiri dan tidak mengalami kendala yang berarti untuk mengenai targetnya. Ia lalu meminta Jack untuk menembak bunga di sebelahnya dari jarak yang cukup jauh. Jack sempat tidak percaya dengan permintaan ini, tetapi dia tetap melakukannya. Setelah Jack melakukan itu, Matilda mengungkapkan bahwa suara tembakan teredam luar biasa, sehingga dia tidak tahu dari mana arah tembakan berasal.
Hanya saja Matilda masih meminta beberapa penyesuaian terakhir dan serah terima akan dilakukan bulan depan saat dia melunasi pembayarannya. Sebelum meninggalkan tempat itu, Matilda membuang selongsong peluru ke sungai. Di malam hari, Jack mampir lagi ke tempat Clara bekerja. Setelah bersenang-senang, Clara menyadari Jack sedang memikirkan sesuatu. Tetapi Jack memintanya untuk tidak perlu berpura-pura peduli dan tidak harus bertindak seperti yang dia lakukan untuk pelanggan lain. Jack bahkan memberi bayaran yang banyak, sehingga Clara mengira Jack memberinya lebih banyak daripada wanita lain di tempat itu. Namun Jack mengaku tidak pernah menemui wanita-wanita lainnya di situ. Hal ini tak ayal membuat Clara merasa spesial untuk yang pertama kalinya. Saat pulang ke rumah, Jack kembali mengerjakan penyesuaian senjata dan mengisi peluru dengan merkuri sesuai permintaan Matilda. Suatu sore di sebuah kafe, Jack bertemu Clara yang hendak pergi ke bioskop dengan temannya. Di sini Clara mengungkapkan kalau dia libur pada hari Rabu, jadi Jack mengajaknya untuk bertemu di tempat biasa. Mendengarnya, Clara mencoba membuat Jack menyebutkan apa tempat biasa yang dia maksudkan itu. Hanya saja Jack menolak untuk mengungkapkannya di hadapan teman Clara, sehingga meminta Clara memilih tempat baru. Alhasil Clara memanfaatkan kesempatan tersebut guna mengajak Jack untuk bertemu di sebuah restoran mahal. Setelah kedua wanita itu pergi, Jack melihat berita pembunuhan terhadap wanita penghibur, sehingga khawatir akan keselamatan Clara. Pada malam hari saat berjalan pulang, Jack menyadari tengah diikuti oleh pria yang selama ini mengintainya. Untuk itu Jack bersembunyi di sebuah gang dan melepaskan sepatunya, serta menyiapkan senjata. Ketika Jack melakukan pengejaran dengan niat menghabisi pria itu, tiba-tiba suara knalpot Vespa tetangga yang meledak seperti letusan senjata sontak membuat penjahat itu langsung bereaksi dengan melepaskan tembakan yang mengenai pengendara Vespa tersebut dan segera melarikan diri. Setelah memastikan tetangganya meninggal, dengan cepat Jack menggunakan Vespanya untuk mengikuti pria tadi. Dari situ pengejaran pun dilakukan. Cukup lama mengejar, Jack akhirnya berhasil menembak ban sehingga membuat mobil pria tersebut berhenti. Jack lantas mendekat dan langsung menghabisinya dengan tangan kosong serta mengambil senjatanya. Jack kemudian segera menghubungi Pavel guna menceritakan insiden itu dan bertanya bagaimana orang Swedia lagi-lagi menemukannya. Tapi Pavel hanya menjawab bahwa Jack sedang lengah, jadi memintanya tetap tinggal dan menyelesaikan pekerjaan. Malam itu Jack tidak bisa tidur lantaran rasa bersalah atas kematian Ingrid yang terus menghantuinya. Oleh karena itu saat matahari hampir terbit, Jack berjalan dan bertemu dengan Benedetto. Benedetto mengaku rutin berjalan di pagi hari untuk berterima kasih kepada Tuhan atas segalanya dan berdoa agar Tuhan mengampuni orang-orang yang berdosa. Mendengarnya, Jack berkata semua manusia memiliki dosa. Kalimat ini mendorong Benedetto untuk menjelaskan bahwa sebagian orang memiliki dosa yang lebih besar. Jadi orang-orang yang sekarang mencari kedamaian telah banyak berdosa dalam kehidupan masa lalu mereka. Menurutnya Jack pun melakukan banyak dosa dan masih melakukannya hingga sekarang, sehingga meminta Jack untuk melakukan pengakuan. Tetapi Jack menolak dan meminta Benedetto menjelaskan perihal fotonya bersama Fabio. Benedetto mengakui Fabio adalah putranya yang lahir atas kesalahan masa lalunya. Namun setidaknya dia memiliki seseorang dalam hidupnya, tidak seperti Jack. Pada malam berikutnya Jack memenuhi janji untuk bertemu dengan Clara di restoran. Di sini Clara bertanya apakah Jack sudah menikah. Kendati Jack menyangkalnya, Clara tetap yakin Jack memiliki suatu rahasia. Selang beberapa saat seorang penjual mawar datang. Clara mencoba menolak karena penjual itu mengira mereka adalah sepasang kekasih, tetapi Jack tetap membelinya. Dan tindakan Jack ini untuk kedua kalinya membuat Clara merasa spesial. Setelah makan malam, Clara mengajak Jack untuk menginap di apartemennya. Keesokan pagi tatkala Clara sedang mandi, Jack memeriksa tasnya dan menemukan sebuah pistol sehingga membuat dia curiga. Kemudian di hari itu, Jack pergi membeli koper dengan banyak perlengkapan kantor untuk menyembunyikan senjata di dalamnya. Setelah selesai, Jack keluar untuk mengintai kegiatan Clara guna memastikan dia bukanlah mata-mata. Di situ Jack melihat Clara bertemu dengan sejumlah pria mencurigakan,
jadi mulai menduga Clara adalah mata-mata yang memberitahu keberadaannya. Keesokan hari Jack kembali ke kota Castelvecchio untuk menghubungi Pavel dan meminta 2 hari lagi sebelum menyerahkan senjata kepada Matilda. Sore harinya Jack mengajak Clara piknik di hutan, tempat di mana dia menguji senjata bersama Matilda sebelumnya. Hal ini membuat Clara khawatir Jack adalah pelaku pembunuhan terhadap para wanita penghibur, sehingga menyarankan agar mereka tidak terlalu jauh dari jalan raya. Namun Jack memintanya tenang, karena tempat itu sudah sering dia kunjungi. Padahal dalam hatinya, Jack berniat menghabisi Clara jika saja dia benar-benar seorang mata-mata. Begitu melihat sungai, Clara langsung menanggalkan pakaiannya untuk berenang, tetapi Jack menolak bergabung dengannya. Tak berselang lama Clara menemukan peluru di dalam air dan mengira pemburu pernah ke sana. Namun Jack segera melemparkannya kembali karena tahu itu adalah selongsong peluru yang dibuang oleh Matilda sebelumnya. Jack juga memeluk erat Clara karena niatnya untuk membunuh dan perasaannya terhadap Clara yang sangat bertentangan. Lalu saat yang dinanti pun tiba, di mana Jack melihat Clara merogoh tasnya sehingga dia segera mempersiapkan senjata. Ternyata Clara hanya mengambil tabir surya. Sayang ekspresi wajah Jack tetap memicu pertengkaran di antara mereka. Oleh sebab itu Clara menjelaskan bahwa dia memiliki senjata untuk melindungi diri karena seorang pembunuh mengincar para wanita penghibur. Setelah ketegangan mereda, Clara mengajak Jack ikut menonton karnaval bersamanya besok. Namun dikarenakan Jack ragu, maka Clara mempertanyakan hubungan mereka. Sayang Jack hanya mengatakan tidak berencana untuk menetap di sana selamanya. Mendengar itu, Clara memohon agar Jack tetap tinggal bersamanya. Begitu kembali ke rumah, Jack tidak bisa berhenti memikirkan permintaan Clara, jadi memutuskan menghubungi Pavel untuk segera melakukan penyerahan senjata kepada Matilda. Jack juga meminta benar-benar pensiun setelah menyelesaikan pekerjaan terakhir tersebut. Pavel menyetujui permintaan Jack dengan nada yang terdengar datar, lalu menghubungi Matilda dan memerintahkannya menghabisi Jack. Saat kembali ke rumah, Jack yang merasa curiga dengan Pavel memutuskan untuk terlebih dahulu memodifikasi senjata sebelum menyerahkannya. Lantas pada hari berikutnya Jack pergi untuk menemui Matilda di tempat yang dijanjikan. Kali ini Matilda muncul dengan rambut yang lagi-lagi berbeda. Jack lalu menyerahkan peluru merkuri yang disimpannya dalam kaleng permen kepada Matilda. Sejurus kemudian 2 orang pelanggan yang duduk di sebelah mereka pergi, dan seolah mengincar orang-orang itu, Matilda memohon izin pergi ke toilet dengan membawa serta koper senjatanya, sementara Jack ditinggalkan dalam kewaspadaan penuh. Begitu Matilda keluar dari toilet, Jack pun keluar dengan senjata yang telah disiapkan di dalam sakunya. Matilda kemudian menyerahkan sisa pembayaran kepada Jack, di mana tangan kanan Jack terus terlihat berada di sakunya. Di waktu yang bersamaan, sebuah bus penuh dengan anak-anak tiba, jadi Matilda memutuskan pergi. Jack selanjutnya kembali ke kota tanpa mengetahui Matilda tengah mengikutinya. Di dalam kota, sebuah karnaval sedang berlangsung. Matilda menggunakan kesempatan itu untuk menyelinap ke rumah warga dengan menghabisi pemiliknya. Sementara itu Jack bertemu dengan Clara di antara kerumunan penonton dan bahkan tidak mengetahui Matilda tengah membidiknya dari atas atap. Pada momen ini Jack meminta Clara untuk pergi bersamanya, yang tentu saja Clara terima dengan sangat bahagia. Namun bersamaan dengan itu, rupanya senjata yang sudah terlebih dahulu Jack modifikasi itu malah menjadi bumerang bagi Matilda. Jack melihatnya, jadi segera menyerahkan uang kepada Clara dan memintanya menunggu di hutan rahasia. Dari situ dengan buru-buru Jack memeriksa Matilda untuk menanyakan siapa yang mengirimnya. Matilda mengaku disewa oleh Pavel sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Selang beberapa saat Benedetto datang dan melihat apa yang terjadi. Namun Jack membiarkan mereka hidup meskipun menjadi saksi. Jack yang merasa yakin Pavel juga berada di sana sengaja memasuki gang sepi agar diikuti. Benar saja, Pavel pun mematuk umpan tersebut dan sejurus kemudian Pavel yang tidak menduga kecepatan Jack langsung berakhir menelan timah panas darinya. Setelah menghabisi Pavel, Jack pergi untuk menemui Clara di hutan. Sayang dalam perjalanan Jack mulai merasa lemah
karena ternyata tembakan Pavel juga mengenainya. Dengan tenaga yang tersisa, Jack berusaha mencapai hutan dan melihat Clara menunggunya di tepi sungai. Naas Jack berakhir sebelum sempat mengucapkan selamat tinggal. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.